Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Rabu tanggal 14 April tahun 2021. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Mazmur pasal yang ke-126 ayat yang ketiga. Demikian firman-Nya. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Sampai jatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu Tuhan sanggup memulihkan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, salah satu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita adalah memulihkan setiap orang senantiasa dalam segala hal. Kata memulihkan artinya mengembalikan suatu keadaan seperti sebelumnya atau membuat situasi menjadi baik kembali. Tuhan tidak pernah merencanakan hal-hal yang jahat dalam kehidupan kita. Tapi Ia selalu dan senantiasa merencanakan dan mau melakukan hal-hal yang baik. Ia ingin kita mengalami keadaan yang baik, sehingga kita penuh sukacita dan damai sejahtera. Saudara yang terkasih, tidakkah di dalam Yeremia 29 ayat ke-11 tertulis, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Itu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara yang terkasih, saat ini dunia dipenuhi dengan goncangan-goncangan yang begitu berat. Goncangan yang terjadi tidak hanya melanda satu bidang kehidupan saja, tetapi hampir di seluruh aspek kehidupan. Virus corona menghantam semua sendi dan tempat. Akibatnya banyak orang menjadi mudah frustasi, kecewa dan putus asa. Tetapi kita sebagai umat pilihannya, saudara-saudara, tidak perlu takut dan cemas. Karena Tuhan kita sanggup melakukan pemulihan. Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Bagaimanapun sakit kita, saudara-saudara, bagaimanapun persoalan kita, Tuhan sangat sanggup menolong kita. Jangan tanyakan bagaimana cara Tuhan menolong kita. Jangan tanyakan bagaimana cara Tuhan untuk menyembuhkan kita. Karena Tuhan kita adalah Allah yang maha dahsyat dan luar biasa, yang tiada mustahil bagi Dia. Sebagaimana yang tertulis dalam Lukas yang pertama, yang ke-37, saudara-saudara, yang berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Hal kemustahilan inilah yang terjadi bagi bangsa Israel, di mana mereka terbuang diperbudak di Babel, saudara-saudara. Di hati bangsa Israel, keselamatan, kebebasan dari Babel hanyalah tinggal mimpi. Namun oleh kuasa Tuhan, mimpi menjadi kenyataan, di mana bangsa Israel selamat dari perbudakan Babel. Mereka pulang ke Sion setelah 70 tahun lamanya tertindas. Perkara besar terjadi bagi bangsa Israel yang merupakan wujud nyata kemahakuasaan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan dalam sapaan kita hari ini memberi pesan bahwa Tuhan sangat sanggup melakukan sesuatu dalam hidup kita dan rencananya tidak akan pernah gagal. Sadarilah saudara-saudara, saat berjalan dalam rencana Tuhan, kita tidak akan lepas dari kehidupan kombinasi antara manis dan pahit. Jika melihat dan memperhatikan hidup keseharian kita, tak selamanya saudara-saudara hari-hari kita diwarnai dengan hal-hal indah dan menyenangkan. Pada waktu-waktu tertentu kita bertemu masalah, hal-hal yang bertentangan dengan keinginan, dan malah seringkali kita harus berjuang keras
guna mencapai sesuatu. Saudara yang terkasih, dan harus kita akui bahwa kadang hal itu begitu melelahkan. Tetapi seburuk apapun keadaannya, hidup akan terasa indah kalau kita saudara-saudara mampu memetik hikmat dan mengerti rencana Tuhan di dalamnya. Sesulit apapun jalannya saudara-saudara, jika hal itu merupakan kehendak Tuhan atas kita, yakinlah bahwa itulah yang terbaik buat kita. Tanamkan selalu dalam hati kita bahwa perjalanan yang sulit dan melelahkan pada akhirnya akan berujung baik dan melegakan kalau hidup bersama dengan Tuhan. Mari teruslah berjalan dalam kehendak Allah. Ia sanggup melakukan perkara-perkara besar bagi kita yang akan membuat kita tercengang. Ingat saudara-saudara, tiada yang mustahil bagi Tuhan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini. Tuhan Yesus yang baik, mari berkaryalah Engkau ya Tuhan di dalam hidup setiap para pendengar dimanapun mereka berada. Izinkan Tuhan kebenaran firman-Mu yang telah berkumandang termeterai di dalam kehidupan mereka, sehingga Tuhan Yesus yang baik, mereka beroleh kekuatan ketika mereka lemah, mereka beroleh kesehatan ketika mereka sakit, mereka mendapatkan jalan keluar ketika mereka Tuhan berhadapan dengan persoalan pergumulan hidup. Tak ada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa, sebagaimana kebenaran firman-Mu saat ini. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini hamba juga berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu, begitu juga kepada istriku yang adalah hamba-Mu. Berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan dan usaha mereka Tuhan. Anak-anak mereka yang telah Engkau titipkan, Engkau percayakan kepada mereka, Engkau izinkan Tuhan beroleh hikmat dan bijaksana. Setiap yang sakit Tuhan dari jemaat, mari Engkau beri kesembuhan. Yang belum mendapatkan jodoh, Engkau berikan jodoh Tuhan. Yang belum mendapatkan pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan. Hanya kepadamu hamba memohon dan mengadu. Pada saat ini juga hamba berdoa Tuhan Yesus untuk saudara-saudariku yang jauh dan dekat dari hamba. Berkati Tuhan kehidupan mereka. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan dalam hidup mereka. Apapun yang mereka rindukan, rencanakan, mari Tuhan yang campur tangan, sehingga Tuhan Yesus ada sukacita yang terjadi dalam hidup mereka. Sebagaimana itu aku Tuhan, yang tidak bosan-bosannya hamba memohon, meminta, berdoa kepada Tuhan, berikan kesembuhan buat itu aku Tuhan, Mama Ella, Mama Roma, itu juga adikku Hermantono, semua Tuhan, keluargaku, dari keluarga Tambunan dan Sitanggang. Sebagaimana pada malam hari ini hamba berdoa Tuhan untuk seorang anak-Mu yang bernama Sintua Nelson Sitompul yang mengalami kecelakaan kerja. Tuhan Yesus, pada saat ini beliau berada di rumah sakit Medan. Tuhan, segala upaya, usaha, mari Engkau campur tangan, mari Engkau berikan yang terbaik, sehingga Tuhan segala yang direncanakan bisa berjalan dengan baik. Izinkan kehendak-Mu yang terjadi. Setiap keluarga mari Tuhan hanya berserah dan memohon kepada-Mu. Tiada yang mustahil bagi Engkau Bapa di surga. Bapa di surga, pada pagi hari ini hamba juga berdoa untuk istriku dan anak-anakku yang ada di Batam. Balut bungkus mereka dengan kasih dan kuasa-Mu, sehingga mereka selalu beroleh sukacita, terkhusus hidup mereka hanya ditujukan demi kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa hamba-Mu di pagi hari ini yang hamba percayakan hanya di dalam nama Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.